Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang menzalimi dirinya ketika waktu mereka habis. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian kepada mereka. Ini bukan kiamat, bukan kiamat. Sebagian orang mengatakan oh kiamat masih jauh, masih belum. Orang yang mati kiamat dia sudah terjadi. Qamat qiyamah, selesai sudah dia. Dia akan masuk ke kuburannya, diantarkan oleh keluarganya ke sana, ditinggal di sana, selesai. Dia benar-benar merasakan kesendirian di sana. Imma azab wa imma nikmat. Nih, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, apa yang mereka ucapkan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikan aku ya Allah. Mau apa dia? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin, Allah, yang gak aku kerjakan, yang aku tinggalkan, aku ingin berubah, aku ingin jadi orang baik. Mungkin? Kalla, enggak ada. Makanya sekarang kok bisa? Selama hayat masih di kandung badan, engkau bisa berubah untuk jadi lebih baik. Masih punya waktu gitu. Baliknya ada pembatas antara dunia dan alam barzakh tadi. Sampai kiamat dia akan berada di alam barzakh itu. Ahibati fillah, kita nih seringnya, apalagi sekarang dengan WA, sering dapat informasi tentang orang-orang yang waktunya habis. Fulan, anaknya fulan, bapaknya fulan, suaminya fulan, ponakannya fulan. Bas, kita dengar. Bahkan sebagian kita mensolatin jenazah itu. Datang dia mensolatin jenazah. Orang ini habis. Kita lihat bagaimana keluarganya datang juga mengantarkan ke kuburan. Kemudian kita juga ikut mengantarkan dia ke kuburan. Tapi banyak yang nggak ngambil pelajaran. Antum habis ngantarkan jenazah, mau ngantarkan jenazah sore, malamnya sholat malam nggak antum? Atau biasa aja gitu. Habis ngantar jenazah, antum sholat qobliyah ba'diyahnya semangat nggak? Habis ngantar jenazah, ngelihat orang yang waktunya habis, antum jadi rajin sodako nggak? Sebagian enggak. Bahkan tidak ada perubahan sikap di diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan idza wudi'atil jinazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Apabila jenazah diletakkan kemudian dipikul sama laki-laki di pundak mereka, fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya ini jenazahnya orang soleh, maka dia akan berkata qaddimuni, qaddimuni. Dia kalau nggak mau balik ke dunia, enggak, dia mengatakan segerakan aku, cepatkan aku, cepatkan aku. Maka jenazah itu ingin dicepatkan kalau soleh. Wa in kanat ghaira salihah, kalau jenazah itu bukan orang soleh, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana badanku ini? Yasma'u sautaha kulla syai' illa al-insan. Semua dengar suaranya jenazah ini, kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'id. Kalau manusia dengar jenazah ini ngomong jemaah, maka dia akan pingsan. Usaid ibn Khudair, sahabat Nabi, dia mengatakan ma syahidtu janazatan fahaddathatni nafsi bi syai' siwa ma huwa maf'ulun bihi wa ma huwa sa'irun ilaihi. Enggak pernah aku ngantarkan jenazah kecuali yang ada dalam benakku itu
Dua, apa yang akan dilakukan kepada orang ini di kuburan sana? Orang ini mau kemana nanti? Itu yang ada di benak sahabat ini. Jadi ketika ngantarkan jenazah, yang dia pikirkan, kira-kira orang ini diadab apa dikasih nikmat? Itu yang dalam benak dia. Sebagian kita enggak, ya sudah selesai nguburkan ditinggal. Yang penting sudah selesai melaksanakan hak saudaranya. Hakul muslim alal muslimi sid. Hak muslim sama muslim lainnya ada 6. Kalau mati antarkan, bas anak antarkan. Kematian itu pelajaran buat kita. Bahkan Nabi SAW nyuruh kita ziarah kubur supaya ingat dengan kematian. Karena orang kalau sudah mati, putus segala kenikmatan dia. Al-A'mash, seorang tabi'in, dia mengatakan kunna nashhadul janaiz. Ini di masanya tabi'in, tadi di masanya sahabat, ini masanya tabi'in. Dia mengatakan kita dulu ngantarkan jenazah ya. Fala nadri man nu'azzi. Kita tidak tahu mau takziah sama siapa. Biasanya kan di kuburan itu ada keluarganya yang kita katakan ahsanallahu aza'ak, azzamallahu ajrak, kita doakan dia ya. Kata Amas, kita ini nggak tahu mau mengucapkan bela sungkawa kepada siapa di kuburan itu. Loh, kan kelihatan. Apa katanya Amas? Lihuznil jami'. Kuburan itu semua yang ngantarkan sedih semuanya. Semuanya sedih. Sekarang kita ke kuburan yang di sana kalam-kalam urusan dunia, yang di sana ngeke-ngeke, sampai yang gali kuburan, yang nyangkul itu pun ketawa-ketawa, ayo ini itu di kuburan cuman. Sudah nggak ada nasihat lagi buat dia. Apa kamu dapat nasihat di masjid orang kayak gini? Kuburan dia lihat saudaranya habis waktunya, dan dia ketawa-ketawa, dijadikan bahan gurauan. Muhammad ibn Saleh At-Tammar, dia menceritakan tentang Safwan bin Sulaim. Safwan bin Sulaim seorang tabi'in, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tentang Safwan bin Sulaim. Al-Imam Al-Thiqah Al-Hafidh Al-Faqih, ini seorang imam yang thiqah, hafid, dan orang faqih yang ngerti sama agama ini. Dia di Madinah. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, karena Safwan bin Salim atau Sulaim ya, Safwan bin Sulaim atau Salim ya, dia kalau sholat malam di waktu musim dingin, sholatnya di atas loteng, tambah kedinginan, dia lakukan itu. Wa fi shaif fi batnil bait, kalau di musim panas di tengah-tengah rumah, kepanasan. Dia pokoknya berusaha yatayaqqad bil har wal bard, supaya dia nggak tidur. Orang kalau kedinginan akhirnya nggak tidur dia. Orang kepanasan nggak tidur. Antum merasakan di rumah. Kalau antum kedinginan sulit mau tidur. Cari selimut supaya hangat. Kalau kepanasan cari AC supaya dingin. Ini cari suasana yang menyebabkan dia nggak tidur. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, hadzal juhdu min Safwan. Ya Allah, ini usaha dari Safwan ya Allah. Wa anta a'lam, engkau yang lebih tahu. Safwan ini sholat sampai bengkak kakinya, sampai urat-urat ijo dia itu kelihatan. Kemudian Imam Dzahabi juga menukil dari Anas bin Iyad, qala ra'aitu Safwan, aku melihat Safwan, ngelihat Safwan,
Walau qila lahu ghadan al-qiyamah, kalau dikatakan kepada Safwan besok kiamat, Safwan ini nggak bisa nambah amalan sedikit pun. Kira-kira kalau dikatakan kepada antum besok kiamat, apa yang antum akan kerjakan? Toko antum tutup, ya. Keluarga ditinggalkan, sudah mau sholih sudah. Ini Safwan kalau dikatakan besok kiamat, maka indahu mazid ala ma huwa alaihi minal ibadah. Nggak bisa nambah, dia sudah ibadah. Udah full semuanya untuk ibadah kepada Allah. Karena dia tahu waktu dia akan habis. Dia manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk ibadah. Baik, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, cerita Muhammad bin Saleh At-Tammar tentang Safwan ibn Sulaim atau Salim, ya. Ya'til Baqi fayamurru bi. Safwan ini biasa datang ke kuburan Baqi. Kan dia di Madinah. Biasa datang ke kuburan Baqi, biasa yang lewatin aku. Fattaba'tuhu dzata yaumin. Suatu hari aku ikutin Safwan. Wa qultu la anzuranna ma yasna. Aku kepingin tahu
Ngapain sih dia di Baqi itu? Ini ziarah kubur. Fafataha ra'sahu. Dibuka penutup kepalanya ya. Mungkin imamahnya dia buka. Kemudian dia duduk di Baqi. Falam yazal yabki hatta rahimtu. Nangis terus Sofwan sampai aku kesian. Kata Muhammad Tammar. Wa dhanantu annahu qabru ba'di ahli. Aku pikir itu kuburan salah satu kerabatnya. Maka dia nangis sedih mungkin karena yang mati kerabatnya. Sudah. Wa marra bi maratan ukhra. Di hari yang lainnya lewat lagi nih Sofwan. Fattaba'tu. Aku ikutin lagi. Faqa'ada ila jambi qabri ghairi. Sekarang aku lihat dia duduk di kuburan yang lainnya. Fa fa'ala mithla dzalik. Nangis lagi dia di situ. Bingung jadinya Muhammad bin Shalih Tammar. Kuburannya siapa ya? Kemarin nangis di kuburan situ, sekarang nangis di kuburan sini. Akhirnya Muhammad bin Shalih Tammar cerita kepada Muhammad ibnul Munkadir, seorang tabi'in. Dia cerita kepada Muhammad ibnul Munkadir. Dia mengatakan, wa qultu lahu innama dhanantu annahu qabru ba'di ahli. Aku pikir itu kuburan kerabatnya mungkin, kata dia. Apa kata Muhammad bin Munkadir? Kulluhum ahluhu wa ikhwatu. Semua yang di Baqi itu saudaranya dia, kerabatnya dia, semua yang di kuburan Baqi itu. Innama huwa rajulun yuharriku qalbuhu bi dzikril amwat kullama aradat lahu qaswah. Sofwan ini orang yang hatinya selalu tergerak untuk mengingat orang-orang yang mati ketika ada kekerasan di hatinya, ada qaswah. Maka di antara faedah ziarah kubur, kata Nabi SAW, adalah melembutkan hati. Antum kalau urusannya sama pekerjaan aja, ngitung fulus ya, gaji orang, terus ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin istri, makan ini itu, hati bisa keras. Ziarah kubur termasuk yang melembutkan hati. Safwan melakukan itu. Thumma ja'ala Muhammad yamurru bi fayatil Baqi. Ceritanya Ibn Tammar ini, setelah dia cerita, sekarang yang lewat bukan Safwan, tapi Muhammad ibnul Munkadir yang diceritai. Loh, kok engkau sekarang yang lewat? Gantinya Safwan. Fasallamtu alaihi dzata yaumin. Suatu hari aku ucapkan assalamualaikum kepada dia. Faqala, orang itu berkata, ama nafa'atka mau'idatu Safwan. Apa enggak berguna buat engkau nasihatnya Safwan? Engkau ngelihat Safwan melakukan itu, kenapa engkau tidak melakukan itu juga? Sebagian kita ziarah kubur, ngantarkan jenazah, dak ingat mati. Maka engkau perlu ziarah kubur. Dak harus cari kuburannya keluarga. Kan orang berpikir, ana nanti mau ziarah kuburan abah ana, kuburan ponakan ana, kuburan embah ana. Lah, nggak harus kuburan orang yang antum kenal. Semua yang dikubur di orang Islam itu saudara antum. Ziarah kubur untuk ingat mati. Kemudian ada ungkapan Al-Auza'i. Al-Auza'i rahimahullah, salah satu ulama terkenal ya. Dia berkata, jitu ila Beirut. Suatu hari aku berangkat ke Beirut, ibu kota Libanon. Urabit fiha, aku ingin murabatah di sana, menjaga perbatasan, karena kita tahu termasuk perbatasan negeri Islam sama orang-orang Salibin pada waktu itu adalah di Libanon sana. Falaqitu sauda. Aku ketemu dengan budak warnanya hitam. Indal maqabir, di kuburan. Faqultu laha ainal imarah, ainal imarah. Maksudnya mana kota yang banyak bangunan ini itu ya. Qalat,
Kata perempuan ini, anta fil imarah, engkau sekarang berada di tempat pembangunan. Loh, kuburan kok tempat pembangunan? Kuburan tidak ada apa-apa kan? Wa in aradtal kharab fa baina yadik, kalau engkau ingin kehancuran, lurusan di depanmu. Sahih. Antum kau lihat gedung-gedung yang dibangun, ini bakal hancur semua. Orang bangun rumah tuh, lihatlah perumahan ini, bangun rumah, bakal hancur semua. Jadi kalau bicara membangun, bangunlah kuburan antum. Ketika ada seorang khalifah yang bertanya kepada Abu Hazim di kota Madinah, salah satu khalifah dari Abbasiyah atau Umayyah, dia bertanya, malana nakrahul maut, kenapa kita kok nggak suka dengan kematian? Ya kata dia, kita nggak suka pindah dari rumah yang bagus menuju ke rumah yang hancur. Siapa yang mau? Kan orang banyak membangun dunianya, lupa membangun kuburannya dengan amal soleh. Ya dia mau pindah, ya ndak seneng jamaah. Kalau antum pindah dari rumah yang jelek, antum pindah dari rumah yang bocor ini, terus dikatakan loh, antum itu loh, rumahnya antum yang bagus itu, bismillah, lari antum ke sana. Tapi karena kebanyakan orang tidak membangun rumah masa depan dia, jadi kalau bicara masa depan, dunia ini tidak punya masa depan. Orang masa depan, nggak ada masa depan dunia ini. Allah sudah menetapkan idza samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Hancur semua, enggak ada masa depan. Orang bicara future, apa masa depannya dunia ini? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna, ini kalau bicara masa depan, masa depan bumi ini. Orang membangun masa depan 2030, 2045, 2000, nggak tahu berapa sudah. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa, akan jadi debu, akan jadi tanah yang kering kerontang. Itu masa depan bumi ini. Maka jangan cerita masa depan tentang bumi ini. Kalau bicara masa depan ini kayak perempuan hitam ini. Kok kalau mau kehancuran itu, lihat tuh kota itu kehancuran. Masa depan ini, kuburan ini masa depan. Ahibati fillah, apa yang menyelamatkan kita? Agar kita tidak sampai kehabisan waktu kemudian baru ingin berubah, ingin beramal soleh. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara tips agar kita selamat, min anfa'iha, yang paling bermanfaat, kata beliau, sebelum tidur engkau duduklah, bukan tidur, duduk. Kan biasanya kita ke kasur langsung tidur kan. Beliau mengatakan ayyajlisal insan, duduklah di atas kasurmu. Biasanya kita duduk ngapain? Pegang handphone, lihat. Enggak, taruh handphone, engkau duduk, bukan rebahan. Yuhasib nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumi. Antum lihat hari ini keuntungan antum apa, kerugian antum apa dalam urusan akhirat antum. Antum lihat hari ini aduh dak soli duha nah tadi itu. Hari ini ya Allah dak baca Quran ana wala satu halaman. Hari ini aduh zikir petang tadi kayaknya separuh ana baca. Hari ini aduh ana kayaknya ngelihat maksiat tadi. Hari ini anak kayaknya tadi ngomong dusta. Engkau lihat, duduk engkau mikir hari ini seharian. Engkau bermuhasabah. Tsumma yujaddid lahu taubatan nasuha bainahu wa bainallah. Lalu dia memperbaharui taubat, ya Allah aku mau jadi orang baik ya Allah. Aku akan tinggalkan dosa-dosaku itu. Wa ya'zim ala alla yu'awidadz dzamba idza staiqat. Dan dia berazimah, bertekad kalau besok bangun enggak akan ngulangin dosa.
Kan ada orang yang besok mau ngulangin dosa, sudah niat besok ya kayaknya anak ngulangin besok lah, mungkin habis ujian insya Allah. Ada orang yang niat ngulangin, enggak, antum niat, antum nggak tahu bangun apa enggak, tapi antum niatkan kalau bangun anak nggak akan ngulangin dosa. Wa yaf'alu hadza kulla lailatin, setiap malam dia lakukan ini. Fa in mata min lailatihi mata ala taubah, kalau dia mati malam itu maka dia mati dalam kondisi sudah taubat. Dia mati dalam kondisi sudah taubat. Wa in istaiqada mustaqbilan lil amal, kalau dia bangun dalam kondisi mau beramal, niatnya sudah mau beramal soleh. Karena tidur itu seperti mati atau saudaranya mati. Makanya orang yang tidur tuh nggak berasa apa-apa, nggak denger, nggak ngeliat. Antum lihat anak kecil itu, masya Allah, anak kecil kalau anak lihat ya, dia tidur dimanapun bangunnya di atas kasur mesti. Mau tidur di mobil, mau tidur di mana, bangun kasur. Dia nggak sadar dengan apa yang terjadi. Maka ketika engkau memang dibangunkan lagi, jangan seperti orang yang mati tadi. Dia kepingin dibalikin ke dunia. Antum udah balik ke dunia. Antum bangun, loh, aku si urip ternyata. Masruran bi ta'khiri ajlihi hatta yastaqbil rabbah. Dia gembira, ya Allah masih dikasih waktu aku sama Allah. Masih ada waktu buat aku untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kemarin nggak kerjakan hari itu. Oh, kemarin anak nggak sholat duha, hari ini anak sholat duha. Kemarin anak nggak qobliyah, kayaknya zuhur itu, hari ini aku harus qobliyah. Kemarin aku Allah dapat rakaat kedua, hari ini dapat takbiratul ihram. Jadi yang kemarin antum tidak bisa lakukan, hari ini lakukan. Antum bisa kalau malamnya sudah bermuhasabah. Kalau enggak ya tetap antum tidak merasa rugi apa-apa. Oh no, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Dosa ya biasa, semua orang berbuat dosa. Ada orang-orang kayak gitu. Walaysa fa min hadhihi taubah. Beliau kan enggak ada yang lebih bermanfaat buat hamba daripada taubat dia ini. Apalagi setelah itu antum baca zikir sebelum tidur. Dibaca zikir-zikir sebelum tidur yang diajarkan Nabi SAW. Kalau dia ketiduran, semoga dibangunkan dalam kondisi semangat untuk beribadah. Maka ahibati fillah, waktu kita tinggal sedikit. Yang umurnya sudah 40 tahun lebih harus siap-siap lagi. Yang masih muda jangan berpikir yang tua mati duluan. Antum lihat buah mangga itu nggak selalu yang tua jatuh duluan. Kadangkala masih pentil-pentil jatuh duluan. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana kita bermuamalah dengan ayah tiri dan apakah perempuannya mahram? Dan apakah dengan keluarga perempuannya mahram? Dengan ayah tiri. Ayah tiri ini suaminya ibu. Suaminya ibu itu mahram. Kalau ini anak perempuan, tapi keluarganya, saudara-saudaranya, saudara-saudaranya suaminya ibu bukan mahram. Barakallahu fikum. Saya punya istri. Dia selalu disakiti oleh saudara-saudaranya. Sebagai suami, saya tidak terima istri saya selalu dibuat menangis oleh saudara-saudaranya. Karena itu saya larang istri dan anak-anak saya untuk berkunjung ke rumah mereka. Dan saya perintahkan untuk menghindar. Dan tidak menjawab panggilan mereka saat bertemu. Tidak usah direken. Kalau istri dan anak-anak saya tetap ngotot bicara dengan mereka, maka saya yang akan pergi dari rumah. Benarkah sikap dan tindakan saya ini?
Yang pertama, kita tahu dengan kedudukan silaturahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha." Yang disebut al-wasil, orang yang menyambung rahim. Kita kan kadang-kadang merasa, oh anak orang yang suka menyambung silaturahim saat ini. Kata Nabi SAW, orang yang disebut penyambung silaturahim bukan yang bales-balesan. Tahu bales-balesan? Dia berbuat baik, anak berbuat baik. Dia kasih hadiah, anak kasih hadiah. Dia telepon, anak telepon. Bukan itu kata Nabi SAW. Itu sudah nyambung rahimnya. Walakinnal wasil, yang dikatakan orang penyambung silaturahim itu, man idza quti'at rahimuhu wasalah. Kalau diputus rahimnya dia sambung. Maka disakiti dia sambung. Maka yang dilakukan oleh istrimu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia, cuma ini yang perlu dimantapkan. Kalau dikatakan suka disakiti, boleh jadi kita ini merasa orang lain nyakitin kita, padahal kita yang nyakitin orang lain. Maka tolong introspeksi diri. Kalau dikatakan disakiti sama mereka sampai menangis, sampaikan kepada istri. Gak usah direken, artinya omongan mereka gak usah dimasukkan ke hati. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi dengan engkau terus berbuat baik, itu insya Allah akan berubah menjadi persahabatan yang hangat. Maka di sini yang antum harus didik istri antum, nggak apa-apa. Umpamanya hanya saja jarang-jarang ke sana kalau memang membuat masalah. Kok sampai disakiti? Apa alasannya? Dicari tahu. Maka kemudian menjaga jarak boleh tapi tidak memutuskan. Menjaga jarak boleh tapi tidak memutuskan. Apalagi anak-anak tetap ngotot bicara sama mereka. Kalau mereka mau. Antum gak usah ribut dong, dulurnya dia, artinya saudaranya dia gitu loh. Dia mungkin sabar, walaupun kadang kala perempuan itu sabar bukan berarti gak nangis ya. Tangisan itu bukan berarti tidak sabar. Nabi SAW menangis ketika meninggal putranya Ibrahim. Beliau mengatakan innal aina la tadma, mata meneteskan air. Tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk bakti anak ketika orang tua sudah meninggal adalah mendoakannya. Bagaimana hukumnya mendoakan orang tua yang dulu semasa hidupnya berbuat praktek kesyirikan? Beliau dulu masih kadang-kadang sholat, namun membuka praktek perdukunan, pengobatan alternatif, mengobati kesurupan dengan bantuan jin, juga memelihara keris yang dipercaya dapat mendatangkan manfaat. Bolehkah kami anak cucu mendoakan ampunan untuk orang tua yang demikian? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu kesyirikan itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apabila syirik yang dilakukan oleh orang tua sudah mengeluarkan dia dari agama Allah, maka secara hukum ya nggak boleh didoakan. Tapi kalau masih muslim, tapi dia melakukan kesyirikan kecil, bicara jimat, orang yang punya jimat itu syirik besar, syirik kecil. Nah, bisa besar, bisa kecil. Kalau dia jimat itu hanya untuk perantara, apa bahasanya? Wasilah ya, apa katanya mereka? Iya, cuma syarat, tetaplah Ustaz, yang mendatangkan manfaat ya Allah lah, yang menolak mudarat Allah. Ini cuma sarana Ustaz. Itu tidak sampai keluar dari Islam.
Tapi kalau dia meyakini ini yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, nah itu yang dapat mengeluarkan dia dari agama Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu dipastikan, kayak tadi umpamanya dia mengobatin kesurupan, boleh mengobatin orang kesurupan, kemasukan jin itu. Hanya saja ketika dia minta tolong sama jin di sini juga perlu diperhatikan apakah dia sampai ke tingkat kesyirikan atau enggak. Maka jangan bermudah-mudahan menghukumi orang melakukan kesyirikan. Boleh jadi kita tahu itu syirik berdasarkan hadisnya, iya, berdasarkan dalilnya. Tapi tadi apakah sudah mengeluarkan dari agama Allah atau tidak? Ada yang sampai keluar dari agama Allah, minta tolong sama jin, sampai menyembah jin, sampai dia ya sujud untuk jin tersebut umpamanya. Ada banyak dukun-dukun yang sampai memang keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Ketika seperti itu maka nggak bisa anak doakan orang tuanya yang mati di atas kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir. Ketika ibu istri kita meninggal dunia, apakah istri kita boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami? Ya tetap izin sama suaminya. Izin sama suaminya. Izin sama suami ini ada dua. Ada izin umum, ada izin khusus. Izin umum ini dari awal sudah istri boleh, engkau kalau punya perlu apa ya fadhol keluar, sudah nggak perlu izin aku kalau mendesak seperti itu. Ya sudah nggak perlu izin. Tapi ada izin khusus. Artinya kalau engkau mau keluar kota, engkau harus kasih tahu aku. Atau ada suami yang mengatakan engkau mau keluar rumah, ke rumah tetangga pun pamit sama engkau. Ya berarti dia harus izin sama suami. Jadi kalau bisa izin tetap para istri, dia harus izin sama suaminya, menghormati suami sebagai pemimpin buat dia, sebagai surga dan neraka dia. Barakallahu fiik. Naltaqi bikum ala khair ya jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.